Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Dokter. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diani Paramita Wahyudi dari Fakultas Kedokteran tingkat 1 dengan NIM 22102111087. Izinkan saya mempresentasikan mengenai bagan tentang kasus 7, yaitu sistem syaraf dan integumen. Izinkan saya memulai. Pada kasus ini, Bunda mengajak si kecil bermain lilin mainan. Dan Bunda ini mencontohkan si kecil untuk membuat bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, kotak, dan berbagai macam bentuk lainnya seperti mobil. Bunda juga mengajak si kecil untuk mengenal tekstur benda, yaitu kasar dan halus, serta membedakan panas dan dingin. Semua stimulus-stimulus ini diproses dan ditangkap oleh sistem syaraf. Sistem syaraf ini adalah satu dari dua sistem regulasi utama tubuh bersama sistem endokrin. Fungsinya adalah untuk mengatur sel tubuh melalui pensinyalan listrik yang bekerja pada organ terdekat dengan agen neurotransmitter. Sistem syaraf ini disusun oleh neuron dan neuroglia. Neuron ini sebagai unit kerja dasar dari sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Di neuron ini, sel neuron ini terdiri oleh dendrit sebagai penerima impuls, yang setelah itu impulsnya akan diintegrasikan di soma atau badan sel dari neuron dan diatur oleh nukleusnya. Impuls ini akan diteruskan melalui akson, lalu akan dibagi-bagi atau diintegrasikan kembali di akson terminal, yang mana nanti dia akan berhubungan dengan dendrit berikutnya dengan sinaps. Pada sel neuron ini terdapat pula selubung mielin yang akan menambah kecepatannya sekitar 50 kali lebih cepat sel-sel Schwann dan nodus Ranvier, yaitu bagian akson yang tidak diselubungi oleh selubung mielin. Ada 3 bentuk dari neuron ini, yaitu yang pertama unipolar, di mana dia hanya punya satu arah akson. Lalu ada bipolar, di mana dia mempunyai 2 arah akson dengan 2 kutub. Dan yang terakhir ada multipolar, dia mempunyai 1 akson dan dendrit, percabangannya sangat banyak, dan dia mempunyai 1 soma di ujung. Selain sel neuron, sistem saraf juga disusun oleh neuroglia. Neuroglia ini fungsinya adalah menyokong kerja dari sel neuron tersebut. Neuroglia itu bisa dibagi 2, yaitu yang terdapat di sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Neuroglia yang terdapat di sistem saraf pusat contohnya adalah astosit. Astosit itu fungsinya menghubungkan neuron-neuron dengan kapiler. Lalu ada mikroglia yang memiliki fungsi fagositosis. Jadi dia berperan juga untuk sistem imun, di mana dia memakan sel-sel saraf yang sudah mati, lalu juga jika ada patogen-patogen. Selain itu ada oligodendrosit yang menghasilkan dan menghubungkan selubung-selubung mielin. Terakhir di sistem saraf pusat ada sel ependimal yang melapisi rongga internal otak. Nah, jadi fungsinya dia adalah membuat cairan cerebrospinal. Selanjutnya ada neuroglia yang terdapat di sistem saraf tepi. Ada 2, yaitu sel Schwann dan sel satelit. Yang pertama adalah sel Schwann. Dia melapisi akson terus-menerus hingga terbentuknya selubung mielin. Selain itu dia juga berperan dalam regenerasi, yaitu dia membentuk tabung regenerasi. Selain itu ada sel satelit yang menjadi penghubung antar neuron serta dengan CES atau cairan ekstraselular. Sistem saraf ini dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak atau cephalon serta medula spinalis. Cephalon ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu telencephalon yang terdiri atas cerebrum, di mana cerebrum ini merupakan pusat emosi, memori, persepsi, serta sensori dan motorik. Nah, bagian yang kedua ada metencephalon. Metencephalon ini terdiri atas cerebellum serta pons. Cerebellum ini dia berfungsi dalam koordinasi dari gerak dan keseimbangan, serta pons ini adalah pusat sortir dari info-info sensorik. Jadi semua informasi sensorik yang diterima itu harus melewati pons terlebih dahulu. Selain itu ada mesencephalon atau otak tengah atau midbrain, ya, yang dimana fungsi dia ini sebagai stasiun relay informasi penglihatan serta pendengaran. Selain itu ada diencephalon. Nah, di sini diencephalon ini terdiri atas talamus sebagai pusat input utama informasi sensorik, hipotalamus sebagai pusat kembali yang mengatur suhu, energi, dan cairan tubuh, serta epitalamus sebagai sumber melatonin. Terakhir ada milencephalon yang terdiri atas medula oblongata. Dia bekerja dengan pons untuk menerima dan mengintegrasikan informasi-informasi sensorik.
Selain cephalon atau otak, terdiri juga dari medula spinalis. Nah, medula spinalis ini dia berperan sebagai penghubung CNS atau Central Nervous System dan PNS atau Peripheral Nervous System, di mana dia ini menyampaikan rangsangan ke cephalon dan akan memberikan feedbacknya ke efektor. Selain Central Nervous System ini, sistem saraf terdiri atas Peripheral Nervous System atau sistem saraf tepi yang dibagi menjadi dua, yaitu aferen dan eferen. Aferen ini dia merelay info dari lingkungan eksternal ataupun internal ke Central Nervous System agar dapat diproses lebih lanjut. Jika rangsangannya dari eksternal itu disebut sebagai info sensorik, sedangkan rangsangan internal itu disebut sebagai visceral atau dari organ dalam. Selain itu ada eferen, yaitu membawa informasinya menuju efektor. Dia dibagi menjadi dua, yaitu somatik dan otonom. Somatik ini disusun oleh 12 cranial nerves atau saraf-saraf kranial dan 31 spinal nerves atau saraf-saraf spinal. Di sini cranial nerves itu terdiri atas saraf 1 olfaktori, saraf 2 adalah saraf optikal, saraf 3 adalah okulomotor, saraf 4 adalah troklear, saraf 5 adalah trigerminal, saraf 6 adalah abducens, saraf 7 adalah fasial, saraf 8 adalah vestibulokoklear, saraf 9 adalah glosopharyngeal, saraf 10 adalah vagus, sebelah aksesorius, serta 12 adalah hipoglossus. Sedangkan spinal nerves ini terdiri atas 8 pasang saraf cervical, 12 pasang saraf thoracalis, 5 pasang lumbalis, 5 pasang sacralis, serta 1 pasang dari coccygeus. Selain saraf somatik, ada juga saraf otonom yang mengontrol gerakan-gerakan tidak sadar untuk keseimbangan kita, dan dia terdiri atas 2 divisi, yaitu divisi simpatis dan divisi parasimpatis. Divisi simpatis ini dia responsible untuk pembangkitan gairah dan energi, generalisasikan sebagai respon fight or flight. Di sini contohnya adalah dia menaikkan heart rate atau denyut jantung. Lalu dia juga menginhibisi proses pencernaan dan menyekresikan hormon adrenalin. Sedangkan divisi parasimpatis ini umumnya berlawanan kerjanya dengan divisi simpatis. Dia memberikan respon ketenangan dan biasa digeneralisasikan sebagai rest and digest, yaitu mungkin dia menurunkan heart rate dan meningkatkan proses pencernaan. Dia juga memproduksi glikogen, lebih banyak glikogen. Dia ini generalnya itu dia berlawanan dengan divisi simpatis kecuali saat reproduksi. Pada fungsi reproduksi mereka berdua berjalan secara sinergis. Selanjutnya di dalam kasus ini bisa dilihat bahwa bunda ini menyentuh ceret panas. Dia menyentuh ceret panas dan dia memproduksi refleks menarik tangan dan dia merasakan rasa nyeri serta denyut nadinya itu bertambah. Ini disebut withdrawal response yang diatur oleh lengkung refleks. Nih, di sini lengkung refleks ini adalah sebuah jalur untuk menghasilkan refleks yang cepat, di mana dari reseptor infosensorik ini diterima sebagai stimulus yang diteruskan sebagai potensial aksi oleh saraf sensorik yang akan masuk ke medula spinalis dan akan dikeluarkan dengan syaraf motorik yang memproduksikan efek menuju efektor. Yang di sini efeknya adalah withdrawal response, yaitu dia menarik tangan, lalu dia merasa nyeri dan heart rate-nya meningkat karena divisi simpatis. Selain menyentuh ceret panas, saat memasak bunda juga mencium bau soto dan dengan mencium itu dia refleks menelan ludah. Di sini bau soto ini dia ditangkap oleh sesuatu yang dinamakan reseptor. Reseptor ini adalah yang mengubah rangsangan-rangsangan itu menjadi stimulus. Di sini reseptor ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu reseptor umum serta reseptor khusus. Reseptor umum ini terdiri atas kemoreseptor yang peka terhadap perubahan kimia, mekanoreseptor yang peka terhadap rangsangan fisik, nosireseptor yang peka terhadap rangsangan nyeri, baroreseptor yang peka terhadap perubahan tekanan darah atau tekanan yang berarti tekanan kimiawi. Lalu ada fotoreseptor yaitu yang peka terhadap cahaya, termoreseptor
yang peka terhadap suhu dan osmoreseptor yang peka terhadap perubahan osmolaritas. Sedangkan ada juga beberapa reseptor khusus yang terletak di organ-organ indera kita. Yang pertama adalah reseptor khusus olfaktorius yang dia itu terletaknya di hidung. Jadi odoran itu akan masuk sebagai mikromolekul dan berdifusi melalui mukus yang diproduksi di hidung. Di sini setelah berdifusi dia ditangkap oleh kemoreseptor olfaktorius dan diteruskan sebagai stimulus ke saraf olfaktori yang dia ini akan meneruskan ke lobus temporal dan diproses sebagai stimulus penciuman. Yang kedua adalah auditorius. Nah, di auditoris ini getaran yang masuk melalui daun telinga ini diteruskan ke oral window cochlea yang membuat cairan koklea ini bergetar. Ketika koklea bergetar, rambut korti di dalam koklea juga bergetar dan getaran ini diubah menjadi impuls pendengaran yang akan diteruskan ke saraf vestibulococlearis yang dia akan diteruskan dan diproses di temporal lobe atau lobus temporal. Selain itu ada reseptor khusus optikal di mana ketika kita melihat sesuatu bayangan itu jatuh di fovea. Dan di fovea ini terdapat sel-sel kon dan sel-sel rod atau sel kerucut dan sel batang. Bayangan ini akan diproses oleh sel kon atau sel kerucut sebagai warna-warna dan sel batang sebagai gelap terang. Dan stimulus ini diteruskan ke saraf-saraf optikal dan diproses di lobus occipitalis. Terakhir ada sense of taste di mana di lidah kita terdapat taste pores atau pori-pori yang akan menjadi tempat masuknya mikromolekul ke taste buds. Di taste buds ini dia akan diubah menjadi sebuah stimulus yang akan diteruskan ke saraf hipoglosal dan diproses di lobus temporal. Selain itu, reseptor juga terdapat di sistem integumen. Sistem integumen ini adalah sistem yang membatasi lingkungan internal tubuh dengan lingkungan eksternal tubuh. Fungsinya itu sebagai proteksi dari lingkungan internal tersebut. Dia terdiri dari kulit, kuku, dan rambut. Nah, di dalam sistem integumen ini juga terdapat mekanoreseptor yang khusus pada kulit. Di kulit ini dapat dieksamin itu di lapisan-lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Di sini terdapat saraf-saraf ujung bebas yang peka terhadap rasa nyeri. Lalu dia juga terdapat saraf-saraf rambut taktil yang dia akan peka terhadap gerakan-gerakan yang involving rambut taktil kita. Lalu ada badan Meissner di mana dia peka terhadap sentuhan lembut. Lalu ada ujung Ruffini di mana dia peka terhadap rasa panas, badan Krauss di mana dia peka terhadap rasa dingin, dan badan Pacini di mana dia peka terhadap tekanan. Di sini ketika Bunda mencium bau soto ini, dia diterima oleh reseptor lalu mengaktifkan divisi parasimpatis yang akan mensimulasi sekresi saliva. Mungkin segitu saja dari kasus 7 ini yang tentang sistem saraf dan integumen. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.